Suatu malam, tampak seorang wanita yang memarkir mobilnya di sebuah garasi. Ia disambut oleh pasangan bernama Johnny dan Rosie. Hey, Keys. Setelah Rosie memastikan bahwa di bagasi mobil si wanita terdapat barang haram dan uang, maka Johnny segera merawat luka tembak wanita itu. Johnny tampaknya adalah mantan anggota militer yang cukup berpengalaman dalam perang. How bad is it? I can make it. Let me see it. It went straight through. Yep, darn, this is lucky. It's okay, baby. You may want to bite some. Do you know what you're doing? I need you to hold still. Setelah selesai mengobati luka wanita tersebut, Johnny pun mengganti plat mobilnya dan memerintahkan dia pergi. Your plates are swapped. They're good until Alabama. Go straight down this road. Keep your lights off. You understand me? Keesokan pagi, Rosie memperhatikan tetangga mereka yang bernama Troy menggunakan sebuah teleskop. Sepertinya pasangan Johnny dan Rosie ini secara rutin mengawasi tetangga mereka untuk memastikan tidak ada yang tahu tentang bisnis haram yang mereka jalankan. What's he doing? You're shooting rabbits. There's like squirrels chewing and digging everything up. Maybe this is what people do around here. Was he like a tweaker or something? No, he's not a tweaker. Rosie kemudian mempertanyakan berapa lama mereka harus hidup seperti ini. Oleh karenanya Johnny mencoba menghibur Rosie dengan mengatakan bahwa hanya ada beberapa kiriman lagi yang harus mereka selesaikan. Rupanya mereka bekerja untuk paman Johnny dan terjebak dalam bisnis haram tersebut sehingga berusaha pergi meninggalkan kota itu. A few more deliveries and we're cool. I get straight with my uncle and then we can get Oceanside, you know? Someplace nobody can find us. We're close, baby. Johnny selanjutnya pergi seorang diri untuk memenuhi panggilan pamannya. Begitu sampai di sebuah bar, Johnny melihat sang paman yang bernama Neil sedang memberi pelajaran kepada seorang anak buahnya yang ketahuan mencuri barangnya. See that employee right there? He knows how to do his job, and he knows that I don't owe nobody. Neil kemudian memberitahu Johnny tentang sebuah transaksi sebesar 100.000 US dollar pada hari itu. Jadi meminta Johnny bersiap menerima pengiriman. Neil juga menceritakan kalau dia berhutang budi kepada mendiang ayah Johnny. Dan oleh sebab itulah dia mengizinkan Johnny bekerja untuknya setelah Johnny meninggalkan militer. Neil bahkan memberikan rumah pertanian yang Johnny tempati sekarang agar dia menetap di sana. Kalimat dari sang paman yang menyiratkan bahwa Johnny harus tetap bekerja untuknya tentu saja membuat Johnny putus asa menunggu saat untuk pergi bersama Rosie. Big delivery today, John. 100, not a penny less. How's things at the ranch? No problems, right? Everything's good. Your daddy was like you. He saved my neck more times I owed him, you see. That's why I took you in. I mean, you said you wanted to go in the service, but that's over now, John. I know, Neil. Uncle Neil. Uncle Neil. Ketika meninggalkan bar dengan membawa sejumlah plat nomor palsu, mobil Johnny hampir saja bertabrakan dengan mobil yang dikendarai oleh dua orang pria. Dalam perjalanan, Johnny dipaksa menepi oleh seorang polisi. Oleh sebab itu Johnny segera menyembunyikan plat nomor palsu tadi. Polisi bernama Burns ini langsung meminta Johnny keluar dari mobilnya. Burns sepertinya mengetahui apa yang selama ini Johnny lakukan bersama sang paman. Hanya saja sampai saat itu Burns tidak pernah berhasil menemukan bukti yang menunjukkan kalau Johnny terlibat. Sehingga untuk kesekian kalinya pula dia terpaksa melepaskan Johnny. I'm clean. Bullshit. He was born dirty. You think I don't know what goes on here, Johnny? And I don't take no shit from hookah dirt rats like you. You always be scum under my boots. You're clean, because you weren't lying. That's what I've said, Johnny. Saat berada di dekat rumah Troy, perjalanan Johnny kembali terhenti akibat sebuah tempat sampah kosong yang tergeletak di tengah jalan. Dia lantas keluar dari mobil dan mengembalikan tempat sampah itu ke rumah Troy.
Begitu sampai di rumah, Johnny menyambut kedatangan pelanggan Neil di garasi. What happened to you? Ain't mine. How's that gal of yours? Was she inside? Nope. Well, I hope she's all right. Setelah Johnny menggantikan plat mobilnya, pelanggan tersebut meninggalkan sebuah tas berisi uang yang dikatakan oleh Neil sebelumnya. Johnny lalu mengambil uang sebesar 25.000 US dollar sebagai bagiannya dan memberitahu Rosie bahwa setelah dia mengantarkan sisa uang tersebut kepada sang paman besok, mereka berdua akan meninggalkan kota itu. Rosie awalnya sangat senang mendengar rencana Johnny, tapi beberapa waktu kemudian Rosie mengutarakan rencana lain. Dia menyarankan agar mereka kabur membawa semua uang tersebut. Namun Johnny menolak dengan alasan Neil akan memburu dan menghabisi mereka jika berani mengambil lebih dari yang seharusnya. How much? I think it was like 100 grand or something. How much of that do we get? 25. What if we took all of it? Neil would hunt us down and kill us. Is he gonna kill us if we leave? Not fucking him over would certainly help him cope. We could really use the whole 100. Greed makes people unlucky. Di tengah pembicaraan itu, pintu rumah mereka diketuk oleh seseorang. Ternyata yang datang adalah Troy dengan membawa 2 botol bir. Troy bertanya apakah Johnny ada memasuki halaman rumahnya pada hari itu. Alhasil Johnny memberitahu Troy tentang tong sampahnya yang tergeletak di tengah jalan. Mendengarnya Troy menjadi tenang karena sempat mengira seseorang telah menyusup ke rumahnya. By any chance, were you on my land today? Yeah, your trash can was laying in the middle of the road. Found some tracks. You know, I didn't know someone's trying to rob me or whatever. No, that was just me. Pembicaraan mereka berjalan lancar sampai Rosie muncul di ruangan. Troy menunjukkan sikap yang mengejutkan dengan menggenggam erat tangan Rosie dan mengaku sangat jarang melihat wanita secantik Rosie di area pertanian itu. Hal ini membuat mereka tidak nyaman sehingga Rosie bergegas kembali ke kamar. Y'all married? Yeah, Just wondering who you was. I'm Rosie. Troy kemudian mengomentari teleskop milik Johnny dan mengatakan dia memiliki teleskop serupa untuk mengamati tetangganya. Ia terkadang melihat mobil kosong datang dengan plat nomor tertentu, tetapi pergi dengan muatan penuh dan plat nomor berbeda. Lantas dengan penuh isyarat Troy berkata bahwa setiap orang memiliki rahasia, jadi mereka tidak akan mencampuri urusan masing-masing. Troy lalu pamit pulang dengan alasan kedua anaknya akan segera datang, sembari menyenggol teleskop milik Johnny. I use mine for looking at my neighbors. I'm just good. Young boy, come on. But I do watch that road out front. Sometimes a car will come in light with one pair of plates. An hour later, goes out heavy with another pair of plates. We all got our secrets. You do what you do. I do what I do. Just don't want to be bothered by others. Well, I better be heading home back. My boy's going to be getting home any second. Nighty night, neighbor. Begitu Troy pergi, Johnny melihat 2 orang pria yang sebelumnya hampir bertabrakan dengannya disambut oleh Troy. Hal ini mengungkapkan bahwa kedua pria itu adalah anak-anak Troy. Setelah itu Johnny pun menghitung uang yang akan diserahkan kepada Neil untuk memastikan jumlahnya pas. Esokan pagi Johnny meminta Rosie berkemas-kemas sementara dia pergi ke tempat Neil agar ketika dia kembali mereka langsung berangkat. Dan dikarenakan Rosie yang terus memantau rumah Troy menggunakan teleskop, maka Johnny menyimpan teleskop tersebut di kamar. Segera setelah itu, Johnny pun berangkat meninggalkan Rosie seorang diri. Sekepergian Johnny, Rosie memandangi uang yang telah berhasil mereka kumpulkan selama bekerja untuk Neil, sampai tiba-tiba suara tembakan itu membuat Rosie penasaran. Oleh karenanya dia segera mengambil kembali teleskop yang telah Johnny simpan dan meneropong ke arah rumah Troy. Di situ Rosie melihat pemandangan yang mengerikan. Setelah menghantam pemuda tersebut, Troy menatap ke arah Rosie. Di tempat berbeda, Johnny menemui Neil untuk menyerahkan uangnya. Namun tiba-tiba anak buah Neil mencengkram leher Johnny. Rupanya entah dari mana Neil mengetahui rencana kepergian Johnny. Neil mengancam akan menghabisi Johnny bila berani melakukannya, kendati mereka adalah keluarga.
Where you going, John? I'm not going anywhere. No secrets I don't hear. The only family I got. You are right for a Hallmark, boy. Sometimes I hear things I don't like. Now, I rely on a lot of people, most especially you. I can't afford for there to be any dissension, even if we are a family. Akibat hal ini, Johnny bergegas pulang seraya mencoba menghubungi Rosie. Sayang panggilannya tidak direspon. Come on, pick up the phone! Ketika sampai di rumah, Johnny tidak menemukan Rosie dimanapun. Dia awalnya sempat curiga Rosie melarikan diri. Tetapi setelah menemukan uang mereka yang masih utuh, sontak Johnny merasa telah terjadi sesuatu terhadap sang kekasih. Johnny kemudian mendatangi tetangga terdekatnya untuk bertanya apakah dia melihat Rosie. Dan cukup mengejutkan, Troy mengaku melihat Rosie pergi terburu-buru sekitar 1 jam yang lalu. Mendengar jawaban yang sangat tidak memuaskan itu, Johnny terpaksa pulang. You didn't happen to see Rosie come by here in the last hour or so, did you? It did. Caused quite a dust storm. Seemed like she's in a big old hurry to get somewhere. See there? That's why I don't mess with them. Sampai di rumah, Johnny mendapati teleskop yang sebelumnya dia simpan di kamar sudah berada di ruang tamu. Dari arah teleskop ini, Johnny yakin Rosie sempat melihat ke rumah Troy sebelum menghilang. Saat masih tenggelam dalam pikirannya, Johnny melihat mobil kedua anak Troy yang meninggalkan rumah. Oleh karenanya dia memutuskan untuk berkunjung ke rumah Troy dengan membawa 2 botol bir, seperti yang Troy lakukan di rumahnya. Di halaman rumah Troy, Johnny melihat lubang berisi potongan tubuh yang tampaknya seperti potongan tubuh hewan. Ia tidak curiga, karena selama ini Troy memang sering berburu binatang yang mengganggu pertaniannya. Saat mengetuk pintu, Johnny tidak mendapatkan jawaban, di mana pintu juga tidak terkunci. Troy! Di sini Johnny menemukan sebuah teleskop yang mengarah langsung ke rumahnya. Jadi merasa yakin kalau Troy memang mengawasi mereka seperti yang dia katakan di malam sebelumnya. Hal ini pun membuatnya mulai curiga bahwa Troy memiliki andil atas hilangnya Rosie. Ketika mencoba menjelajahi rumah itu, Johnny mendengar suara musik yang berasal dari sebuah pintu tersembunyi di kamar tidur. Pintu ini ternyata mengarah ke sebuah basement yang cukup gelap dan aneh. Tatkala menjelajahi basement itu, Johnny menemukan tangga yang mengarah keluar. Johnny lantas memutuskan untuk kembali ke dalam basement untuk melanjutkan penelusuran. Lalu pada sebuah ruangan, Johnny begitu tersentak menemukan tubuh seorang remaja yang sudah dalam kondisi mengenaskan. Dan kita tahu remaja ini adalah orang yang dihabisi oleh Troy sebelumnya. Merasa semakin penasaran, maka Johnny mencoba memeriksa ruangan lain dan menemukan seorang gadis bernama Sarah yang dikurung dalam sebuah kandang besi. Mengetahui Johnny bukanlah salah satu penculiknya, maka Sarah meminta Johnny untuk membebaskannya dan memberitahu bahwa sang rekan juga ditahan di basement itu. Oleh karenanya Johnny meminta Sarah tenang dan berjanji untuk menemukan temannya. Tell me you're not. I'm gonna help you. I took my friend Cole. You have to help me find him. I just need you to stay quiet, all right? I'll be back. Lalu pada ruangan lain, Johnny akhirnya menemukan Rosie yang juga dikurung di dalam kandang besi. Get me out of here, please. This lock, baby, I need bolt cutters. No. Stop. Saat Johnny berusaha mencari cara untuk membuka kandang itu, tiba-tiba Troy kembali ke rumah. I can take him. He's by himself. I'll be back before you go. Mengetahui Troy hanya seorang diri, maka Johnny berniat untuk menyerangnya.
Dan dengan berbekal sebuah pisau, Johnny mengendap-endap mendekati Troy dari belakang. Sayang, sebelum dia sempat menggorok leher Troy, bersamaan dengan itu pula kedua anak Troy memasuki rumah. Alhasil Johnny harus bersembunyi sambil mendengarkan percakapan mereka. Terungkap bahwa Troy dan kedua anaknya adalah sindikat penculik yang meminta tebusan kepada keluarga korban. Namun demikian, putra Troy yang bernama Cooper tampaknya mengalami trauma akibat Troy yang menghabisi remaja di basement. Tetapi sang kakak yang bernama Harley hanya keberatan dengan keputusan Troy yang menghabisi pemuda itu, lantaran mereka kehilangan peluang untuk mendapatkan uang tebusan. I had that kid's family on the hook for $50K. Now we ain't got shit. He saw my face. What'd you expect me to do? Cooper, it's okay to be scared. But we made it work, didn't we? Did we ever mean to hurt these people? No. We was just trying to get a few bucks from people who'd already got plenty. Today, something went wrong. And we're just doing our best to make it right. Move on. Tonight, we are going to get everything we need to survive. Setelah mendengar percakapan tersebut, Johnny memutuskan untuk kembali ke basement dan mencari tempat bersembunyi. Di mana selang beberapa saat, Troy, Harley, dan Cooper juga turun ke basement. Ketiga orang ini kemudian memasuki ruangan dan mempersiapkan diri. Di sini terungkap bahwa Troy sengaja menculik Sarah yang merupakan anak orang kaya. Troy juga mengatur jumlah uang tebusan yang kira-kira tidak membuat orang tua Sarah menghubungi polisi. That little girl's dad's in real estate development, but the mom, she's loaded. Which means little Blondie in there ought to fetch about high six figures. Let's just ask for 7. No. They're gonna go call cops. Hey, Cooper, when you pick up this hammer, it's not about what you're gonna do with it. It's what they think you're gonna do with it. Lalu dengan mengenakan topeng, mereka membawa dan mengikat Sarah ke kursi yang ada di hadapan sebuah kamera. Troy selanjutnya menyalakan kamera dan merekam Cooper yang bertindak seolah-olah hendak menyiksa Sarah. Video tersebut rencananya akan digunakan untuk memeras orang tua Sarah. As you can see, yet, if you do not do as you are instructed, you will never see her alive. Setelah merekam video, Sarah kembali mereka kurung di dalam kandang. Hanya saja Troy menjelaskan kepada Cooper bahwa mereka masih harus menyingkirkan Rosie yang telah menyaksikan dia menghabisi remaja sebelumnya. Did real good. What about the other girl? She seen too much, son. We're just taking out the trash. Mendengar rencana tersebut, maka setelah ketiga orang itu naik ke lantai atas, Johnny bergegas mendatangi Rosie. Johnny meminta Rosie tenang dan berjanji akan membebaskannya. There's 3 people here. I'm going back to my house. I'm gonna get the bolt cutters and I'm gonna get my gun. This is gonna get really bad. Okay. I'm not gonna let them hurt you. Okay. Dari situ Johnny menyelinap keluar melalui jalan rahasia yang ia temukan sebelumnya. Setibanya di rumah, Johnny segera mengambil senjata dan alat pemotong. Namun dalam perjalanan menuju ke basement rumah Troy, dia menyaksikan Troy dan Harley membuang tubuh remaja yang mereka bunuh sebelumnya. Di tengah semua itu, Johnny melihat mobil polisi yang melintas sehingga mencoba untuk memanggilnya. Tapi rupanya mobil polisi tersebut berhenti di dekat Troy dan Harley. Yang lebih mengejutkan lagi, Burns yang keluar dari mobil polisi ternyata bersekongkol dengan Troy. Hal ini menyebabkan Johnny mundur. Sayang dia malah bertemu dengan Cooper. Setelah Cooper tersedak dan mati, Johnny segera berlari menuju jalan rahasia yang mengarah ke basement. Sayang dia mendapati kandang Rosie yang sudah kosong. Rupanya Rosie telah dibawa ke lantai atas. I remember you said I have debts. What do you do? I'm thinking I might like to poke this little one.
Dress her up. Mengetahui hal itu, Johnny terpaksa kembali ke basement untuk meminta bantuan Sarah, tetapi tidak sengaja menemukan rekan Sarah yang bernama Cole. Hanya saja Cole mengalami luka yang menyebabkan dia hampir tidak dapat berjalan. I found your friend, Sarah. I need your help. I'm sorry, I can't walk. Wait! Where are you going? I'm gonna cut this chain. I do not want you to move. Setelah memutuskan gembok yang mengunci kandang Cole, Johnny segera menemui Sarah dan meminta Sarah untuk membantunya. I found your friend. He's down the hall. He can't move on his own. My girl is upstairs and I need your help. Mereka berdua kemudian membantu Cole keluar dari basement. Begitu berada di luar, Johnny meminta Sarah melempar batu ke rumah Troy setelah menghitung sampai 100. You throw the rock at the house. So as soon as you throw that, you take it. You go to my truck, right over there. You wait for me there. Count to 100 and throw the rock. I got this. Saat Johnny menyelinap ke rumah melalui basement, Sarah pun melemparkan batunya. Prettiest goddamn girl I ever seen. Hal ini berhasil membuat Troy dan Harley keluar dari rumah untuk memeriksa. Kesempatan tersebut Johnny gunakan untuk melepaskan Rosie dan membawanya kabur melalui basement. Sementara di luar, Troy dan Harley yang sedang memeriksa tidak sengaja menemukan tubuh Cooper yang tergeletak di dalam lubang. Ketika melihat topi milik Johnny yang berada tidak jauh dari tubuh Cooper, maka keduanya menyadari ini adalah ulah Johnny. Oleh sebab itu mereka bergegas kembali ke rumah hanya untuk mendapati Rosie yang telah menghilang. Alhasil mereka segera menyalakan lampu sorot di sekeliling rumah untuk memburu Johnny. Pada waktu yang sama, Sarah, Rosie, dan Johnny yang membopong Cole berusaha untuk mencapai mobil Johnny. Tapi mereka justru bertemu dengan Nell dan satu anak buahnya. Where you going, John? We got guns. What? Merasa terdesak, Johnny meminta mereka semua kabur menggunakan mobil Nell. Malah Cole juga tewas terkena tembakan, sedangkan Rosie tertembak di bahunya. Sialnya lagi, Nell pun berakhir terkena tembakan, di mana Burns sudah menghadang laju mobil mereka. Johnny, Rosie, dan Sarah lantas diseret kembali ke rumah. Troy bertugas untuk memborgol Sarah di ranjang, sementara Burns mengikat Johnny di basement, sedangkan Harley secara brutal menghajar Rosie. Setelah puas menghajarnya, Harley merantai Rosie ke dinding. Namun tiba-tiba Rosie mengalami kejang-kejang sehingga membuat Harley khawatir. Hanya saja secara mengejutkan Rosie mencekik Harley menggunakan rantainya, lalu dengan cepat melepaskan diri dan memindahkan borgol ke lengan Harley. Di lantai atas, Sarah yang ditinggal sendirian juga berhasil melepaskan lengannya dari borgol. Kembali pada Rosie. Tidak puas dengan hanya memborgol Harley, Rosie pun mengambil dudukan kamera dan tanpa ampun menghancur leburkan tubuh Harley. Setelah menghabisi Harley, Rosie segera memasuki ruangan tempat Johnny diikat dan langsung menyerang Burns menggunakan dudukan kamera yang sama hingga porak-poranda. Di lantai atas, Sarah menemukan senjata tepat ketika Roy memasuki rumah. Sayang Sarah tidak mengetahui bagaimana cara menggunakan senjata itu. Jadi dengan cepat Roy merebut senjata tersebut dan menangkap Sarah. Bersamaan dengan itu Johnny dan Rosie muncul di lantai atas. Tetapi Troy segera kabur memasuki pintu rahasia lain yang menuju ke basement. Sejurus kemudian Troy mematikan semua lampu dan mengaktifkan kunci pintu otomatis.
yang membuat mereka terjebak di dalam rumah. Troy kemudian melemparkan bom asap ke dalam rumah. Menyadari Troy yang sudah kembali ke lantai atas, Johnny mengajak Rosie dan Sarah turun ke basement. Tapi baru saja Rosie dan Sarah turun, Troy muncul menggunakan masker gas dan langsung menembaki Johnny, sehingga Johnny tidak punya waktu untuk bergabung dengan kedua gadis itu. Begitu berhasil membalikan keadaan, maka tanpa membuang waktu Johnny langsung menghabisi Troy. You think this ends with me? I'm just a middleman, just like you, John. They all know who you are, and they're coming. Nobody gets away. Setelah kejadian mengerikan itu, Johnny dan Rosie membakar tubuh para penjahat untuk menghilangkan bukti keterlibatan mereka. Johnny dan Rosie lalu pergi dengan membawa uang yang telah mereka tabung, serta uang yang sebelumnya diserahkan kepada Neil. Pada pagi hari tampak para petugas yang berdatangan ke TKP, di mana seorang polisi meminta keterangan kepada Sarah. Beberapa waktu berselang, Johnny dan Rosie terlihat menikmati kebersamaan mereka di tepi pantai. Tetapi sepertinya ada orang lain yang memantau mereka melalui sebuah teleskop.